Yogyakarta, Indonesia, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Firman Setiawardana, MKes, Spesialis Mata Konsultan, yang kami hormati seluruh anggota Perdami Cabang DIY Yogyakarta, yang terhormat Profesor Dr. Senior Tenaga Pengajar FKK MK UGM dan Sivitalia RSUD Dr. Sarjito, serta kakak-kakak residen perawat optometris dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Risti yang akan membantu jalannya kajian hikmat pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di sore yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang dimuliakan. Sebelum kita masuk ke tema utama kita pada sore hari ini, izin Pak Ustadz dan Profesor Dokter serta yang lain sebelumnya supaya mendapatkan berkah ilmu pada kajian ini. Untuk memulai, marilah kita mendengarkan tilawah oleh Dr. Istifarani dan sari tilawah oleh Dr. Rahma Fitria. Kepada Dr. Istifarani dan Dr. Rahma Fitria, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ya وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian ia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya oleh Dr. Istifarani dan Dr. Rahma Fitria. Baik, langsung saja kita mulai ke acara inti kita, yaitu mendengarkan khidmah dari Ustadz Satori Abdul Rauf dengan tema kajian kita pada sore hari ini adalah memahami konsep rezeki seorang tenaga kesehatan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Satori Abdul Rauf. Terima kasih Ustadz. Kepada Ustadz Satori Abdul Rauf kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Kristi. Saya mohon izin jadi co-host biar bisa menampilkan subscribe. Bisa Dokter jadi co-host atau mungkin Ampun, Pak Ustadz sudah. sudah ya. Baik, terima kasih. Eh, Suara saya jelas, Dokter? Izin Pak Alhamdulillah. Sudah ada slide juga kelihatannya. Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu keluarga besar, ya, teman-teman
di spesialis mata. Kemudian Rumah Sakit Sarjito, segenap profesor, guru besar, para dokter, senior, junior, dan siapapun yang hadir di majelis kita ini. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman dokter semua yang sore ini ya, kita ingin berbincang seputar eh, apa, Bapak Ibu, iya, seputar rezeki. Iya, persisnya adalah memahami konsep rezeki tenaga kesehatan, ya, tenaga medis. Ya, walaupun konsep ini sebenarnya berlaku untuk semua orang, tapi tentu nanti ada kekhususan, ya, seperti apa konsep rezeki eh, seorang tenaga medis, baik dia dokter, perawat, iya, atau tenaga medis yang lain. Dan bisa pula ini berlaku bagi para dosen, para pengajar, ya, untuk para tenaga medis. Bapak Ibu, kenapa kita bicara soal rezeki ini? Ya, karena ternyata ya, kalau kita perhatikan rezeki itu bisa menjadi penyebab ya, level derajat hidup manusia. Ya, jadi salah satu penyebab ya, derajat hidup manusia ada di mana? Itu ternyata ya, salah satu penyebabnya adalah seputar rezeki. Dan kalau rezeki itu kan persoalan semua orang. Iya. Nah, kalau bicara soal level derajat hidup manusia, maka kita menemukan setidaknya ya Bapak Ibu, level derajat manusia itu ada lima, ya, lima level. Dan itu salah satunya ditentukan oleh bagaimana pandangan, sikap manusia terhadap rezeki. Nah, level yang paling bawah itu sebutannya al-hakir. Al-hakir ya, bukan fakir. Fakir itu ya eh, bisa jadi malah derajat yang tinggi, yang mulia. Tapi ini al-hakir, yakni derajat yang hina. Yang sedemikian hinanya orang yang berada di derajat al-hakir ini, dia lebih rendah dari binatang. Apa yang disebut oleh Allah di surat Al-A'raf ya, balhum adal. Ya, mereka itu lebih hina daripada binatang. Nah, naik di level atasnya itu al-adna, ya, level rendah. Ya, tidak sampai hina, tapi rendah. Nah, kalau al-adna itu sekelas dengan binatang. Jadi ada manusia-manusia yang memang sekelas dengan binatang dan itu kalau kita lihat dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa memungkiri ada orang-orang yang kelas hidupnya itu ya sederajat dengan binatang. Nah, naik lagi ada al-asas, ya, tingkat dasar. Iya, jadi ya dasar. Iya. Jadi tingkat yang ya sebenarnya kalau al asas ini ya ini baru level manusia ini, level manusia yang paling bawah. Kalau al adna kan sebenarnya ya levelnya di bawah manusia. Nah, naik lagi itu al ausat ya level menengah. Nah, nanti puncaknya adalah level al aula, level tertinggi. Nah, eh, penentu pembeda dari lima tingkatan ini sekali lagi itu bisa dilihat dari bagaimana sikap manusia terhadap rezeki. Ya. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, rezeki itu adalah urusan semua hidup manusia ya. Dokter butuh rezeki enggak? Ya, semua orang membutuhkan rezeki. Nah, bagaimana sikap manusia terhadap rezeki itu yang nanti akan menentukan dia derajatnya di al-hakir, al-adna, al-asas, al-awsat, atau al-a'la. Nah, derajat yang pertama adalah al-hakir. Ya, siapa? Adalah orang yang bahagia dengan rezeki yang dipergunakan untuk berbuat buruk dan dosa. Itu al-hakir. Termasuk nanti dia bisa bahagia dengan rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram. Iya. Dia senang sukses karena berhasil mendapatkan rezeki walaupun caranya menipu, ya, caranya memanipulasi atau bahkan mencuri. Itu berarti eh, orang ini derajatnya sangat sangat hina. Ya, ini yang pertama.
dapat rezeki uang semisal ya, tapi dipakai buat selingkuh, nauzubillah itu al-hakir. Ya, dipakai buat ya berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, dosa dan maksiatnya bisa macam-macam. Intinya kalau dipakai buat dosa, diperoleh juga dengan cara dosa, nah, maka rezeki itu akan membuat dia derajatnya derajat al-hakir. Ya. Dan kalau soal mendapatkan rezeki dengan cara yang buruk itu ternyata ya bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, bisa dilakukan oleh siapapun. Eh, ya sangat mungkin ya, itu juga bisa dilakukan oleh semisal ya tenaga medis. Nah, inilah yang kemudian membuat kita perlu mengetahui. Karena jangan sampai kemudian ya Bapak Ibu yang rahmat Allah jatuh derajat menjadi al-hakir. Nah, naik ke atas, tapi levelnya masih al-adna, ya. Adalah orang yang bahagia dengan rezeki yang dipakai untuk senang-senang dan foya-foya. Ya, dia dapat rezeki, tapi rezekinya itu dipakai buat makan-makan, ya. Makan-makan yang enak, ya. Jadi dipakai buat senang-senang. Tidak sampai dosa, senangnya itu nggak sampai dosa. Ya. Karena dia beli makan, ya pakai uang dia, makanan enak, mahal, ya. Sekali makan, semisal sampai 800.000, ya hanya untuk satu perut, ya. Nah itu derajat orang seperti ini, itu al-adna. Dipakai hanya untuk senang-senang, bisa jadi senang-senang mata, yang melihat yang menyenangkan. Walaupun yang menyenangkan sekali lagi al-adna itu tidak sampai dosa. Nah, karena kalau sampai dosa, jatuhnya ke al-hakir. Nah, naik ke atas adalah al-asas. Nah, kalau al-asas adalah orang yang bahagia saat rezeki hidupnya dipakai untuk memenuhi kehidupan dirinya. Alhamdulillah, ya saya dapat rezeki, rezekinya dipakai ya untuk kebutuhan hidup dirinya. Ya, hanya untuk kehidupan dirinya saja. Tidak sampai untuk faya-faya, tapi memang untuk kebutuhan ya, semisal untuk eh, nafkah keluarga, ya. Tapi hanya untuk nafkah keluarga, hanya untuk dirinya saja. Beli baju, ya beli baju juga ya nggak sampai baju yang mewah gitu. Ya, standar aja. Jadi dia dia pakai rezekinya itu untuk kebutuhan standar dia, standar dirinya. Ya, kalaupun selain dirinya ya hanya sebatas keluarganya saja. Ya, tapi tidak untuk orang lain. Jadi kalau untuk orang lain itu enggak, nah itu al-asas. Ya, berarti dia betul-betul berada di tingkat yang paling dasar sebagai manusia. Nah, kalau pengen naik ke atas, yaitu al-awsat adalah bahagia saat rezeki hidupnya dipakai untuk memenuhi kehidupan diri dan sesama. Ya, jadi dia berpikir rezeki ini harus menjadi kebaikan bagi orang lain. Ya, jadi tidak hanya berpikir untuk dirinya saja, dia juga berpikir untuk orang lain. Itu al-ausat, menengah. Nah, kalau pengen naik dan puncaknya adalah al-a'la. Al-a'la itu sebenarnya al-ausat juga. Nah, cuma bedanya dengan al-ausat. Nah, kalau al-a'la itu sampai pada tingkat kita lebih mendahulukan orang lain, walau diri sendiri sebenarnya membutuhkan. Ya, jadi sampai pada tingkat dia berkorban untuk orang lain. Ya, itu berarti derajatnya al-a'la. Ya, jadi dia lebih suka orang lain bahagia. Walaupun mungkin dia tidak sebahagia yang dia bahagiakan. Ya, jadi sebenarnya dia kalau mau, ya uang itu bisa digunakan untuk beli makanan. Ya, tapi dia tahu temannya belum makan. Ya, dia dahulukan temannya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya juga membutuhkan. Nah itu namanya al-a'la. Tentu tidak sampai menzalimi diri, karena kalau menzalimi diri itu kan tidak boleh. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rezeki. Jadi memang akan menentukan kelas diri seseorang. Nah, sekarang kita bahas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, konsep rezeki bagi para tenaga medis. Sebelum kita bicara soal konsep rezeki, saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan diri seorang tenaga medis.
Jadi tenaga medis itu di dalam pandangan pandangan Islam itu punya kedudukan sendiri, Bapak Ibu. Yang kalau orang tahu, orang paham itu banyak yang iri dengan Bapak Ibu yang memang berkecimpung di dunia kesehatan, ya di dunia medis. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ungkapan dari para ulama, ya. Wabil khusus saya ingin sampaikan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau itu kan sosok ulama yang pandangan-pandangan fikihnya banyak diikuti oleh mayoritas bangsa kita, kaum muslimin di Indonesia. Ini ungkapan Imam Asy-Syafi'i, ya, pandangan beliau terhadap para tenaga medis. Ini ungkapan beliau, la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram ambalu minat tibbi. Ini ungkapan beliau yang beliau tulis di kitab Syiarul A'mal, A'lam, maaf, An-Nubala. Ya, juz 8 halaman 528. Saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu tentang halal dan haram yang lebih berharga melebihi ilmu kedokteran. Jadi ilmu tertinggi itu ilmu tentang halal dan haram. Ilmu yang membuat kita tahu ini halal, ini haram, itu ilmu yang tertinggi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, di bawah itu kata beliau tidak ada yang lebih berharga melebihi ilmu kedokteran. Jadi ternyata Imam Asy-Syafi'i beliau itu kan lahir di tahun 150 Hijriah. Jadi 150 tahun setelah Nabi hijrah. Jadi masa dengan nabinya itu dekat. Ya, beliau sudah bisa melihat betapa pentingnya ilmu kedokteran. Nah, sedemikian penting di eh, bagian yang lain. Beliau juga mengatakan innamal ilmu ilmani, ilmu din wa ilmu dunya. Fal ilmu alladhi lid-din huwa al-fiqh wal ilmu alladhi lid-dunya huwa tib. Jadi kata beliau ilmu itu ada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, ilmu agama itu kata beliau adalah fikih. Ya, fikih tentu dalam arti yang luas. Nah, kalau ilmu dunia itu kata beliau adalah kedokteran. Iya. Nah, di bagian yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau juga mengatakan, bahkan ini nasihat beliau ya, nasihat beliau. La taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinik wala tabibun yumbi'uka an amri badanik. Iya. Walaupun nasihat Imam Asy-Syafi'i ini ya bisa jadi nggak berlaku untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari apa yang ya diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Jadi beliau sampai mengatakan, janganlah sekali-kali engkau tinggal di satu negeri yang tidak ada di sana ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama. Jangan. Karena kebayang kalau tinggal di satu daerah yang di situ nggak ada ulama, ya, padahal kita orang yang beragama, kemudian kita tidak paham apa itu agama, kan bingung. Walaupun sekarang bisa terjembatani oleh medsos, tapi kan tetap beda dengan kita bertanya langsung kepada ahlinya. Nah, yang keduanya, wala tabibun yumbi'uka an amri dinik, dan juga tidak ada dokter yang memberitahukan mengenai keadaan kesehatan badanmu. Jadi, jangan sekali-kali tinggal di satu daerah yang di situ nggak ada dokter. Nanti susah. Iya. Jadi, tiga ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, menunjukkan ya, betapa pentingnya profesi tenaga medis. Betapa pentingnya profesi tenaga kesehatan. Dan Bapak Ibu, itu juga kami rasakan ya. Kami di rumah ini ada pesantren, jumlah santrinya ada 80. Iya. Itu kita sudah lama kayak kayak menjadi satu apa namanya satu syarat ya. Tapi syarat yang nggak tertulis Bapak Ibu. Nah, salah satu yang yang menjadi menjadi syarat ya, sebenarnya sih bukan syarat ya, sebuah hal yang harus ada di setiap angkatan. Ya, itu kami seperti membuat sebuah hukum gitu. Pokoknya di setiap angkatan itu harus ada santri yang kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Iya.
Kenapa? Nah, salah satunya kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Iya. Nah, karena itu eh, dari, dari mulai angkatan pertama, ya, eh, itu mungkin ada yang kenal ya, angkatan paling awal itu ada dokter dokter Rosaria Indah, aslinya Aceh. Iya. Nah, di angkatan berikutnya juga, iya, eh, ada banyak dokter-dokter. Ya, sampai angkatan ke-6, ke-7 ada. Ya. Nah, ternyata memang keberadaan santri-santri yang backgroundnya fakultas kedokteran itu banyak membantu. Ya. Jadi ketika ada santri kan kita bisa bayangkan 80 santri, bahkan pernah sampai ada 105 santri satu angkatan. Nah, kalau ada tenaga medis, jadi kalau ada santri yang sakit itu ya kita tinggal minta yang ya walaupun masih kuliah sedikit banyak mereka memahami. Jadi ternyata memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, profesi Bapak Ibu dan teman-teman ini sudah menjadi perhatian para ulama. Ini menunjukkan pengakuan, itu menunjukkan apresiasi betapa memang menjadi tenaga medis itu adalah amal soleh. Iya. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang memang menjadi prinsip ya. Dan saya yakin ini dirasakan oleh teman-teman ya. Betapa menjadi tenaga medis itu adalah amal soleh. Iya, amal soleh yang luar biasa. Iya. Iya, sebab tentu Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seandainya ya. Iya, jadi kalau yang tadi kita sampaikan Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i. Suatu saat beliau sakit. Padahal kan beliau ulama. Banyak orang yang datang ke beliau untuk minta fatwa. Banyak orang yang datang ke beliau untuk meminta beliau ngajar. Nah, kalau beliau sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ada dokter yang mengobati. Ya, dengan izin Allah sembuh. Ya, nah, ketika sembuh, beliau bisa ngajar lagi. Itu dokter yang mengobati beliau amal soleh nggak Bapak Ibu? Oh, amal soleh yang luar biasa. Jadi memang menjadi tenaga medis itu, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah kehormatan. Ya, karena itu, ya, saya bisa membayangkan betapa menjadi tenaga medis itu peluang menjadi khairun nasnya besar. Ya, apa itu khairun nas? Sebaik-baiknya manusia. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia yang lain. Dan kesehatan itu kan manfaatnya amat sangat luar biasa. Seenak apapun seorang apa juru masak, tapi kalau yang makan orang yang sakit kan nggak enak. Nah, karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Bapak Ibu ya sebagai tenaga medis meyakini betapa profesi tenaga medis bukanlah profesi untuk mencari rezeki, tapi profesi untuk menjadi khairun nas. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang harus diperjuangkan. Mindset, ya, ini berarti bicara soal mindset. Ya, bagaimana para tenaga medis itu punya mindset bahwa saya menjadi tenaga medis itu bukan profesi untuk mencari rezeki, tetapi profesi untuk menjadi khairun nas. Ya. Jadi kalau mau dibuat grade, ya, tentu yang paling tinggi khairun nasnya adalah para ulama. Ya, karena manfaatnya bersentuhan langsung dengan agama. Tapi kan seperti yang tadi kita sampaikan, seberapapun orang faham agama, faham keutamaan tahajud, faham keutamaan sholat, kalau lagi sakit, ya nggak bisa tahajud, nggak bisa puasa. Nah, berarti kesehatannya harus dijaga. Nah, yang bisa menjaga kesehatan, Allah tentu. Tapi kan Allah ya, mendelegasikan penjagaan itu kepada para tenaga medis.
Berarti para tenaga medis itu sebenarnya adalah wakil Allah dalam urusan menjaga kesehatan manusia. Ya, karena sebenarnya yang menjaga itu kan Allah. Yang menjaga itu adalah Allah. Ya, tetapi sekali lagi Allah mewakilkan penjagaannya itu kepada para tenaga medis. Berarti memang tenaga medis itu wakil. Wakil Allah dalam urusan kesehatan. Sebagaimana orang kaya yang dermawan, itu menjadi wakil Allah dalam urusan rezeki. Karena kalau orang kaya dermawan, kan dia akan berbagi rezeki. Sebenarnya, rezeki yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin itu rezeki Allah. Allah yang memberi rezeki itu, tapi Allah melewatkannya kepada orang kaya. Ya, Bapak Ibu, yang membuat orang sakit sembuh siapa? Allah. Tapi Allah mewakilkan sembuhnya orang yang sakit itu kepada siapa? Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu adalah orang yang terpilih. Orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan bagi sampainya ya, penjagaan Allah kepada manusia. Sampainya ya kesehatan dari Allah untuk manusia. Maka kalau dilihat dari sisi ini memang rasanya menjadi tenaga medis itu bukan profesi untuk mencari rezeki, tapi profesi untuk menjadi khairun nas. Nah, terus gimana? Ya kan saya sebagai manusia butuh rezeki, betul Bapak Ibu? Ya, ya kebayang juga kalau seandainya dokter ya lapar gitu, ya susah kan? Dia nggak bisa menangani pasien. Iya, lah. Terus gimana? Apakah kemudian seorang tenaga medis betul-betul anti rezeki? Iya, betul-betul karena profesi sebagai tenaga medis itu profesi untuk menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Bagaimana profesi saya ini bermanfaat untuk sesama, terus nggak peduli dengan rezeki, iya. Dan akhirnya nggak ada rezeki. Nah, terus gimana? Nah, inilah yang kemudian akhirnya kita perlu bahas, Bapak Ibu. Sebenarnya seperti apa sih konsep rezeki itu? Iya. Nah, kalau memahami konsep rezeki ini sebenarnya eh, menjadi tanggung jawab semua orang, tidak hanya tenaga medis ya. Semua kita, siapapun harusnya paham tentang konsep rezeki ini. Nah, karena rezeki itu datangnya dari Allah, tentu konsep rezeki yang benar adalah konsep rezeki yang sumbernya adalah dari Allah. Ya. Karena kita sebagai orang yang beriman sadar betul bahwa rezeki itu dari Allah. Iya. Nah, karena itu bicara soal memahami konsep rezeki, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu hakikat rezeki. Apa sih rezeki itu? Nah, rezeki itu kalau kita artikan Bapak Ibu adalah bentuk atau segala bentuk pemberian Allah yang menjadi kebaikan untuk kehidupan diri dan sesama. Inilah makna dari rezeki. Segala bentuk pemberian Allah. Oleh karena itu orang yang paham konsep rezeki, kalau dia dapat rezeki, dia akan memandang rezeki itu sebagai apa, Bapak Ibu? Hasil usaha? Hmm. Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Sepenuhnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kadang ya, orang sering mengaitkan rezeki itu dengan usaha, ya, dengan ikhtiar. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, sekali lagi sebenarnya rezeki itu ya sepenuhnya adalah bentuk pemberian dari Allah. Ya karena kalau seandainya rezeki itu berbanding lurus dengan usaha, ya berbanding lurus dengan usaha, harusnya Bapak Ibu harusnya rezeki yang Allah berikan kepada tukang batu dengan rezeki yang Allah berikan kepada tenaga medis, harusnya lebih banyak rezekinya tukang batu atau rezekinya tenaga medis. Harusnya tukang batu rezekinya lebih banyak. Kenapa? Karena usaha mereka lebih keras. Ya, rezeki apa? Maaf, usaha mereka kan betul-betul sangat berat. Yang kalau seandainya bertukar profesi ya tentu saja nggak bisa juga. Tapi kalau seandainya ya para dokter ini sehari saja
bekerja sebagai tukang batu. Bakalan apa Bapak Ibu? Bakalan tobat ya. Nggak mau lagi lah gitu. Capek gitu. Nah, karena itu memang betul, rezeki itu sepenuhnya adalah bentuk pemberian Allah yang menjadi kebaikan untuk kehidupan diri dan sesama. Karena memang tujuan Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu agar dengan rezeki tadi, Bapak Ibu, manusia bisa melakukan amal kebaikan. Dan kalau bicara soal rezeki, kalau maknanya adalah segala bentuk pemberian Allah, maka mata ya, yang Bapak Ibu betul-betul menekuni ya saat ini, ya, mata itu hasil kita usaha atau sepenuhnya pemberian Allah? Sepenuhnya pemberian. Ya, nggak ada usaha sama sekali dari kita. Berarti mata itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu sangat luas, tidak harus dalam bentuk uang. Enggak. Tangan ini rezeki. Mata rezeki. Mulut rezeki. Ya. Bisa nulis itu rezeki. Bisa sekolah di spesialis mata itu rezeki. Jadi kita betul-betul sadar betul bahwa semua rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan itu bentuk pemberian Allah, ya, yang tidak ada kaitan sebenarnya dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu kita dasarkan dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Salah satunya ini ada di surat Hud, ya, sehingga saya surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak satu pun hewan, iya, daba itu diartikan hewan. Tapi kalau dalam arti para mufassir, daba itu tidak hanya sekedar hewan, manusia juga sebenarnya masuk daba. Ya, cuma kalau diartikan hewan, menurut saya manusia ya. Karena itu pengertian daba sebagai hewan itu sebenarnya nggak tepat. Yang tepat adalah segala yang bergerak di muka bumi, segala yang berjalan di muka bumi, kata Allah melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin. Dia mengetahui tempat kediamannya. Iya. Dan itu kadang kita rasakan Bapak Ibu. Iya. Rezeki semut itu kan gula. Bapak Ibu nyimpen gula di dalam laci. Tersembunyi. Kok disemutin ya? Bisa-bisanya ini disemutin. Ya karena Allah tahu mood rezeki kamu ada di dalam laci orang itu. Datang sana. Ya datang. Walaupun kita kadang suka ya Allah gimana caranya mereka tahu kalau di laci ini ada gula. Allah tahu iya tempat penyimpanan rezeki untuk makhluk ciptaannya. Allah juga ya, tahu di mana makhluk itu berada. Ya, sehingga walaupun eh, binatang yang tinggal di dalam tanah itu ada saja rezeki untuk mereka. Kok bisa? Allah Maha mengetahui. Dan kata Allah semuanya sudah tertulis tercatat di Lauh Mahfuz. Iya. Nah di ayat yang lain, di surat Al-Ankabut ayat 62 Bapak Ibu. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa yaqdiru lah. Ini ayat penting untuk kita fahami Bapak Ibu. Ternyata Allah itu yang melapangkan rezeki, Allah pula yang kemudian menyempitkan rezeki. Menyempitkan artinya membatasi rezeki. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dibuat lapang, tapi ada yang oleh Allah rezekinya dibatasi, bahkan dibuat sempit. Dan Allah mengungkapkan tentang melapangkan rezeki untuk sebagian orang dan menyempitkan untuk yang lain. Itu Allah sebutkan tidak hanya di satu ayat, Bapak Ibu. Ada banyak ayat. Iya. Memberi kesan pada diri kita betapa Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu percaya. Pengulangan itu kan dalam rangka kita jadi mantap. Oh, yang melapangkan rezeki adalah Allah, yang menyempitkan rezeki juga adalah Allah. Ya.
Karena itu tidak heran kalau ekspresi orang di dalam mendapatkan rezeki kan macam-macam. Kalau Bapak Ibu selama ini lebih sering ekspresinya yang kanan atau yang kiri? Kadang yang kanan ya kipas-kipas ya. Menunjukkan rezekinya banyak, ada yang pegang dari ya Allah. Ini pasien ya sudah saya tolong kok cuma dapat sekian gitu. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang lain yang sebenarnya bicara sama yang ada di surat Ar-Rum ayat 37. Nah, kadang pertanyaan kita adalah kenapa ada yang dilapangkan, kenapa ada yang disempitkan? Jawabannya itulah yang terbaik untuk kita. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau, ya, Allah bisa nggak melapangkan rezeki untuk semua hambanya? Bisa, apa susahnya? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan rezeki semua manusia itu lapang, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu apa akibatnya. Kalau semua manusia rezekinya dilapangkan oleh Allah, diberi standar rezeki itu oleh Allah minimal 10 miliar. Kalau semua orang punya uang 10 miliar, apa jadinya? Ibu mau masak, ya walau jadi dokter kan tetap ya pertama ibu ya harus masak nih, harus bisa masak gitu. Mau masak sayur bayam berarti harus beli bayam. Mudah atau sulit cari warung sayur? Susah. Kok nggak ada ya? Ya orang akan berpikir buat apa jualan sayur? Untungnya nggak seberapa, sementara saya sudah punya uang 10 miliar. Penting rumah Bapak Ibu bocor. Pusing itu. Memperbaiki sendiri nggak bisa, nyari tukang sulit. Ya. Jadi fakta bahwa ada yang dilapangkan oleh Allah, ada yang disempitkan oleh Allah, itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, cuma walaupun kita sudah tahu, kadang yang muncul pada diri kita apa, Bapak Ibu? Ya Allah, kenapa saya yang kau sempitkan gitu? Kenapa engkau lapangkan dia? Iya, engkau sempitkan saya. Wah, apalagi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan amal, itu iya, kalau orang nggak hati-hati, dia bisa protes sama Allah. Ya Allah, saya kan sudah jadi orang baik. Sholat nggak saya tinggalkan, jamaah di masjid, suka nolong orang. Kenapa hidup saya susah? Sementara sebelah ya Allah, sholat enggak, ke masjid enggak, ngaji enggak, nolong orang juga enggak. Tapi hidupnya enak. Wah, itu bisa jadi masalah. Ya, karena menunjukkan dia seperti tidak ridho dengan kenyataan yang ada pada dirinya. Soal bahwa Allah melapangkan yang lain, menyempitkan kita, itu artinya apa, Bapak Ibu? Kita adalah orang yang lebih terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa lebih terhormat? Karena orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Allah. Apa kesempatannya? Ridho, ikhlas, sabar, menerima. Orang kalau orang kalau ridho dengan sempitnya rezeki, kedudukannya dibanding dengan orang yang bersyukur karena rezekinya lapang, mana yang lebih tinggi? Orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang ridho. Nah, karena itu Bapak Ibu, inilah pentingnya bagaimana kita memahami konsep rezeki. Ini informasi yang kita peroleh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rezeki ini. Kata Allah maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Hadis riwayat Muslim. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Dan ini menunjukkan betapa Allah sangat kuasa. Makhluknya belum diciptakan, tapi rezekinya sudah ditentukan. Itu kan menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Memang sudah dicatat takdir kita, termasuk takdir rezeki. Ya, nanti juga takdir jodoh. Ya, dan takdir-takdir yang lain itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma oleh Allah catatan itu dirahasiakan. Dan itu memang yang terbaik. Itu memang yang terbaik.
Sebab Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau takdirnya sudah diberitahukan kepada manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu udah ngeliat tuh dalam catatan gitu, semuanya tahun 2027 Bapak Ibu akan jadi dokter mata. Sudah tertulis di situ. Maka apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Wah, udah bisa dibayangkan kan? Ah, ngapain saya usaha nih? Takdirnya udah tertulis saya jadi dokter mata. Iya. Jadi dirahasiakannya catatan tentang takdir, tentang rezeki itu juga adalah untuk kebaikan kita. Ini menunjukkan Bapak Ibu, apapun yang dirancang, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah untuk kebaikan kita, termasuk soal dilapangkan dan disempitkannya rezeki. Karena itu ini ada nasihat yang sangat berharga bagi kita Bapak Ibu. Dari beliau Imam Ibnul Qayyim, beliau murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkan diri dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Rezeki pasti datang. Ya, orang kalau meninggal itu tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya memang jatuh rezekinya udah di stop oleh Allah. Ya, kalau sudah di stop ya udah. Tapi kalau masih ada sisa ajal, kita masih hidup kan masih berumur. Itu tandanya berarti rezeki kita ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah dengan hikmahnya berkehendak, iya, menutup salah satu jalan rezekimu, dia pasti dengan rahmatnya membukakan jalan yang lain yang lebih bermanfaat bagi. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Jadi kalau jalan rezeki ditutup, semisalnya, ya Allah punya banyak cara kan menutup jalan rezeki untuk seseorang. Itu artinya apa? Allah membukakan jalan rezeki di tempat yang lain. Atau bisa jadi dengan cara yang lain. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mengungkapkan hadis qudsi. Ini firman Allah yang dibahasakan dengan bahasa beliau Rasulullah. Yaqulu rabbukum yabna Adam tafarragh ya bi'ibadati amla qalbaka ghinan. Ya. Allah berfirman, wahai anak Adam, ya, sempatkanlah beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup dan aku akan memenuhi tanganmu dengan rezeki. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sempatkanlah beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup. Ya, karena bukankah kekayaan itu ada pada rasa cukupnya kita? Dan rasa cukup itu kan ada di hati. Orang kalau menjalani hidup dengan ibadah, insya Allah Allah akan berikan kepada dia rasa cukup dan Allah akan penuhi tangan kita dengan rezeki. Jadi rezeki kita itu ada di dalam tangan kita. Jadi saya membayangkan kalau seandainya Bapak Ibu ya, sebagai seorang tenaga medis ya, menolong orang, niatnya amal soleh, niatnya ibadah, taat kepada Allah karena Allah nyuruh kita menolong orang, fokusnya kepada menolong orang. Iya, karena menolong orang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan untuk hati Bapak Ibu rasa cukup. Ya, rasa cukup. Dan tidak hanya rasa cukup, tapi tangan ini pun penuh dengan rezeki. Tetapi sebaliknya, janganlah menjauh dariku. Jika demikian, aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku akan memenuhi tanganmu dengan kesibukan, tapi tidak ada hasilnya. Udah hatinya merasa kurang, ya, tangannya sibuk, tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada rezeki yang bisa diperoleh dengan tangan. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah di hadis riwayat Hakim ini menunjukkan Bapak Ibu semakin menguatkan, iya, bahwa rezeki Allah itu sudah dijamin. Ya. Nah, karena itu, iya, ini bagian akhir dari perbincangan kita sehari-hari ini. Iya, rezeki itu semuanya dari Allah. Rezeki itu semuanya dari Allah. Hatta Bapak Ibu, orang yang mencuri, orang yang menipu, aslinya itu rezekinya dari Allah. Ya, karena yang tadi dikatakan oleh Nabi,
Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita dapat rezeki berapa gitu, itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya, dapat rezeki 1 juta. Itu rezeki yang memang sudah dicatat oleh Allah. Tapi kadang ada orang yang mungkin kurang iman, mungkin tergesa-gesa. Ah, saya kalau nggak nipu, iya, nggak mungkin nih saya dapat uang banyak. Nggak mungkin saya dapat keuntungan 1 juta. Kemudian akhirnya hari itu dia nipu. Karena nipu dia dapat 1 juta. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau dia nggak menipu, dia dapat berapa hari itu? 1 juta. Iya, karena memang 1 juta itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa rezeki yang Allah berikan kepada seseorang hari ini 1 juta. Jadi kalau dia nggak nipu, tetap dia dapat 1 juta. Cuma karena dia nipu, maka jadilah rezeki 1 juta itu, iya, rezeki 1 juta itu tidak lagi menjadi nikmat. Karena memang bicara soal rezeki Allah itu ada 3 kemungkinan maknanya Bapak Ibu. Ada yang memang rezeki Allah itu jadi nikmat, ada yang jadi fitnah, ada yang jadi istidraj. Nah, istidraj ini yang nanti kelak akan jadi azab. Iya. Rezeki yang yang jadi nikmat, rezeki yang bagaimana? Rezeki yang menjadi sarana untuk ibadah dan amal saleh. Itu nikmat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sebagai tenaga medis, ya, Allah berikan rezeki yang paling jelas kan rezekinya awal bulan ya Bapak Ibu. Itu rezeki dari Allah lah. Bukan karena Bapak Ibu bekerja. Yakin kalau seandainya Bapak Ibu nggak jadi tenaga medis juga rezekinya segitu. Ya, rezekinya segitu. Iya. Dan kemudian rezeki itu dipakai untuk ibadah, untuk amal soleh. Ya. Waktu mendapatkannya juga betul-betul hati-hati. Jangan sampai ada eh, ya 1.000 perak, ya 100.000 yang itu menjadi rezeki yang abu-abu. Dijaga betul. Ya, dijaga betul dari hal-hal yang kotor. Ya. Wah, itu nikmat. Ya, itu nikmat. Nah, Bapak Ibu akan jadi fitnah kapan? Dipakai buat faya-faya dan senang-senang. Oh, itu fitnah. Ya. Mungkin di dunia dia tidak merasakan fitnah dari rezeki itu, tapi nanti di akhirat dia akan merasakan fitnah itu. Dalam bentuk apa? Pertanyaan yang bertubi-tubi. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya, karena semua rezeki itu pasti akan ada hisabnya. Nah, orang yang menggunakan rezeki Allah untuk foya-foya, untuk senang-senang, ya udah rezekinya jadi fitnah dan akan menjadi istidraj, ya sekaligus menjadi azab kalau dipakai untuk tadi dosa dan maksiat. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti ingin rezeki Allah itu menjadi nikmat bagi kita. Nah, bagaimana caranya? Terutama ketika Bapak Ibu semuanya menjadi tenaga medis. Iya. Rasul pernah menyebut tentang rezeki ini Bapak Ibu, ya, dengan ikon burung. Ya. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau annakum ya kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang hari dalam keadaan. Jadi kalau Rasul menyebut burung kan itu menjadi contoh yang paling apa namanya paling mengena. Ya. Masa kita kalah sama burung? Ya. Masa dokter spesialis kalah sama burung? Ya. Karena ya kebayang kalau seandainya jadi tenaga medis tapi kemudian masih cemas gitu ya soal rezeki. Nanti anak-anak saya gimana? Ya karena burung yang cari rezeki kan akhirnya tidak untuk mereka saja, tapi juga untuk anak-anaknya.
Dan nggak ada burung yang stres mikirin ya. Padahal burung sekali beranak berapa Bapak Ibu? Banyak, tapi mereka nggak pernah stres. Iya. Jadi kuncinya kuncinya di mana? Kalau yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kuncinya ada pada tawakal. Ya. Karena memang rezeki itu sudah disediakan oleh Allah, maka yang dilakukan oleh makhluk bukanlah mencari rezeki, tapi menjemput rezeki dengan cara yang disukai oleh Allah. Dan Allah suka kalau kita menjemput rezeki itu dengan cara tawakal. Nah, apa itu tawakal? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal memiliki arti ikhlas menjadikan amal ikhtiar menjemput rezeki sebagai ibadah dan amal salih dan menerima seberapapun hasil ikhtiar dengan hati yang bersyukur. Inilah arti tawakal. Jadi menjemput rezeki itu kita niatkan sebagai ibadah dan amal salih. Iya, sebagai ibadah dan amal salih. Ya, emang nggak bisa nggak Bapak Ibu ke rumah sakit kan menjemput rezeki. Jangan bilang mencari rezeki Bapak Ibu. Karena kalau mencari berarti tandanya belum disediakan. Rezeki kan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan qadarullahnya Allah meletakkan rezeki untuk Bapak Ibu, ya tenaga medis, itu Allah meletakkannya di bendahara Rumah Sakit Sarjito. Allah menitipkan rezeki untuk Bapak Ibu ke bendahara Rumah Sakit Sarjito atau bendahara di manalah. Eh, Berarti Bapak Ibu ke rumah sakit itu dalam rangka menjemput rezeki. Lewat apa? Ya lewat ibadah dan amal soleh. Apa bentuk ibadah amal solehnya? Nolong orang yang kesusahan. Menolong orang yang memang butuh pertolongan. Nah kemudian menerima seberapapun hasil ikhtiar dengan hati yang bersyukur. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu bicara soal bersyukur, yang kualitas syukurnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah dilapangkan rezekinya atau dibatasi rezekinya, yang kualitas syukurnya lebih tinggi. Yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang bertawakal nggak pernah iri. Iya, nggak pernah iri. Ya, kadang kan jadi pembicaraan di kalangan sebagian nih ya, para perawat. Kenapa saya sih jadi perawat? Enakan jadi dokter. Dokter lebih banyak dari kita sebagai perawat. Nggak akan ada pada perawat yang tawakal. Kenapa? Secara lahiriah, memang rezeki saya dibatasi. Tidak sebagaimana mungkin kalau dia dokter, apalagi dokter spesialis, kayaknya rezekinya itu kayak nggak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya dilapangkan selapang-lapangnya. Ya, yang rezekinya dilapangkan bersyukur, yang rezekinya disempitkan hatinya bersyukur, mana yang kualitas syukurnya lebih tinggi? Yang rezekinya disempitkan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ya, sebagai penutup, terus bagaimana caranya saya bisa tawakal dalam urusan rezeki ini sebagaimana tawakalnya burung? Ya, ini yang kemudian kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana kita bersyukur ya atas nikmat menjadi tenaga medis. Ya. Jadi kita mulai dari kita bersyukur. Bapak Ibu bersyukur, ya, ditakdirkan oleh Allah menjadi perawat, ditakdirkan oleh Allah menjadi dokter, ya, ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli gizi. Masya Allah, saya kemarin kedatangan tamu Bapak Ibu. Ya, beliau ahli gizi, tinggal di Bandung. Ya, tinggal di Bandung. Beliau itu pendidikannya hanya AMD. Iya. Itu kan kalau di di jabatan mungkin nggak seberapa nggak bisa tinggi-tinggi amat kan. Tapi yang saya kemudian iri kepada beliau adalah semangat untuk menjadikan ilmu beliau bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kemarin kan long weekend nih, itu beliau sengaja datang ke Jogja. Biaya beliau sendiri. Iya. Beliau naik mobil terus minta tolong dua orang mahasiswa ITB yang kebetulan memang kayak semacam ada eh, saling ya, saling kerjasama. Datang ke Jogja, datang ke tempat kami Bapak Ibu. Ke Jogja itu untuk apa? Untuk datang ke pesantren-pesantren. Lalu sampaikan kepada para santri, begini cara menjaga
kesehatan. Kalau eh, kita kena penyakit kulit, bagaimana caranya, bagaimana, subhanallah. Iya, baru tadi malam beliau pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kalau beliau sendiri mengatakan ya ini adalah bentuk syukur saya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang gizi. Jadi bersyukur atas nikmat menjadi tenaga medis. Nah, wujud syukurnya apa Bapak Ibu? Nah, ini wujud syukurnya. Bersyukur menjadi tenaga medis. Satu, menyadari bisa menjadi tenaga medis adalah rahmat Allah semata. Jadi kita, Bapak Ibu terutama, itu, menyadari betul, saya nggak mungkin jadi perawat kecuali ini rahmat Allah. Saya nggak mungkin jadi dokter, ini rahmat Allah. Jadi perawat itu diterima sebagai rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Karena tidak semua orang oleh Allah dijadikan perawat. Ada yang bisa jadi kemudian ya derajatnya derajat duniawi tentu di bawah ya Allah. Saya bisa ditakdirkan jadi perawat, ini rahmat Allah. Betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena bersyukur jangan banding-bandingkan. Kalau jadi dokter itu berarti rahmat Allahnya lebih banyak daripada saya jadi perawat. Belum tentu. Rahmat Allah itu tidak bergantung pada pangkat jabatan. Enggak. Tapi bergantung pada sejauh mana kebermanfaatan rahmat Allah itu. Ya. Nah, dengan kita menyadari bahwa ini adalah rahmat Allah, berarti profesi Bapak Ibu sebagai tenaga medis harus menjadi apa? Harus menjadi rahmat Allah bagi yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai perawat, ya bagaimana profesi Bapak Ibu sebagai perawat itu menjadi rahmat bagi pasien. Yang dokter ya sama menjadi rahmat bagi pasien. Yang kedua menyadari bisa melakukan aktivitas sebagai tenaga medis adalah rahmat Allah. Karena ada juga Bapak Ibu yang dia dapat rahmat Allah jadi tenaga medis, iya, mungkin jadi perawat, mungkin jadi dokter, tapi nggak ada aktivitas. Iya, nggak ada aktivitas. Ya, ya Allah itu teman saya dulu sama-sama kuliah di keperawatan, semisal Bapak Ibu jadi perawat, bisa jadi mungkin dia jadi ibu rumah tangga. Ya, dan berarti itu tandanya rahmat Allah yang Allah berikan kepada beliau, rahmat yang Allah berikan kepada beliau jadi ibu rumah tangga. Ya kita juga tidak perlu kemudian Allah apaan kuliah di perawat tapi cuma jadi ibu rumah tangga. Enggak juga. Bisa jadi beliau jadi ibu rumah tangga itu nilai rahmatnya lebih tinggi. Ya, karena itu kembali kepada masing-masing aja. Saya ditakdirkan jadi perawat sehingga kemudian saya bisa merawat orang sakit. Nah, saya bisa merawat orang sakit ini adalah rahmat Allah. Saya bisa memeriksa pasien ini adalah rahmat Allah. Saya bisa mengobati pasien ini adalah rahmat Allah. Yang ketiganya, bahagia saat bisa menjalani profesi tenaga medis dengan benar dan baik sebagai rahmat Allah. Jadi ketika Bapak Ibu udah selesai nih ya shift pagi gitu. Shift pagi biasanya pulang jam berapa Bapak Ibu? Jam 3 atau jam 2 gitu. Nah, pulang itu dengan rasa bahagia. Yang membuat bahagia bukan karena kita sudah selesai menjalankan tugas, enggak. Tapi karena saya sudah betul-betul ya, menjalani profesi tenaga medis ini dengan benar dan baik. Saya sungguh-sungguh, ya, saya tidak santai, saya tidak main-main. Ya. Saya betul-betul berempati ketika mengurus pasien. Karena konon katanya salah satu tantangan kalau sudah jadi perawat itu hilang rasa empati ya. Jadi kalau baru sekali ngeliat orang susah itu, aduh ya Allah kasihan. Tiap hari ketemu dengan orang susah, hanya kayak empatinya hilang. Nah, itu yang harus dijaga, gitu. Itu yang harus dijaga. Iya, karena kan orangnya beda, orangnya tidak sama. Iya, kasihan kalau kemudian tidak diberikan empati kepada orang-orang yang susah itu. Nah, kita tetap empati itu kita bahagia. Yang membuat kita bahagia itu rahmat Allah. Karena kalau tanpa rahmat Allah mungkin bisa hilang empati itu. Jadi hati-hati kalau sampai saya kalau sudah nggak ada rasa yang lihat orang susah itu, iya betul-betul nggak ada rasa gitu. Itu kita harus melihat jangan-jangan ini Allah sudah mencabut rahmat. Karena yang membuat kita berempati kepada orang susah itu adalah rahmat Allah.
Karena itu mohon terus kepada Allah, ya Allah, karuniakan terus rahmat-Mu agar saya terus berempati kepada orang-orang yang susah ketika berada di rumah sakit. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini masih bersyukur menjadi tenaga medis. Tidak berharap apapun dari semua aktivitas menjadi tenaga medis selain hanya mengharap rahmat Allah. Udah nggak berharap apapun. Bismillah, saya ke rumah sakit itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu niat yang kuatnya rahmat Allah, Bapak Ibu. Rahmat Allah. Kenapa? Karena rezeki itu sebenarnya aslinya rahmat Allah, bukan? Iya, rezeki itu rahmat Allah. Ih, ini mata rahmat Allah, bukan? Ya, aslinya sebenarnya kita harus mengatakan bahwa mata ini rahmat Allah. Uang itu rahmat Allah. Iya. Karena kalau orang tidak menganggap uang itu sebagai rahmat Allah, itu sangat mungkin Allah akan mencabut rahmatnya sehingga uang itu akhirnya jadi masalah. Uang itu akan jadi fitnah, uang itu bahkan bisa jadi istidraj. Jadi memang berharapnya hanya mendapatkan rahmat Allah. Iya. Teman-teman yang masih spesialis, ya ke rumah sakit ya udah biar dapat rahmat Allah. Bukan agar dapat nilai tinggi, nggak usah. Iya. Nah, baru nanti kalau kita sudah yakin saya ingin mendapatkan rahmat Allah, nah ini yang ketiganya. Berapa yang kelima ya? Mengembalikan semua hasil profesi tenaga medis sebagai rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjalani profesi tenaga medis, merawat, mengobati, terus kok rekeningnya nambah, maka kembalikan bertambahnya rekening itu adalah rahmat Allah. Jangan diartikan ini hasil saya bekerja. Karena saya di rumah sakit itu bukan bekerja. Saya di rumah sakit itu untuk nolong orang. Saya belajar tentang mata ini adalah agar saya bisa menolong lebih banyak orang. Agar saya bisa menolong lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan untuk bekerja. Bukan. Tapi beramal. Beramal menolong orang lain. Iya. Jadi kalau ada hasilnya, fahami. Ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Kalaupun saya tidak jadi tenaga medis, tetap Allah ngasih rezeki ini kok. Nah, rezeki itu Allah berikan tidak bergantung kepada pekerjaan. Karena kalau bergantung kepada pekerjaan, kasihan anak-anak kita nggak bekerja. Tapi kan rumus rezekinya begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir ya, bagaimana kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya dalam soal hasil tadi ya, menerima ada atau tiadanya hasil duniawi dengan rasa yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai perawat merawat gitu ya. Yang dirawat bilang terima kasih, bilang tidak terima kasih, ya itu sama aja. Kenapa? Karena yang saya harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting balasan dari makhluk. Kalau makhluk membalas itu rahmat Allah, kalau makhluk tidak membalas itu sejatinya juga adalah rahmat Allah. Nah, menyadari kalaupun ada hasil duniawi dari profesi tenaga medis bukan sebagai anugerah, tapi sebagai uji. Ya, sebagai ujian. Jadi betul-betul ujian. Ya Allah, padahal saya kan nolong orang. Kenapa nolong orang kok rekening saya nambah? Itu ujian bukan Bapak Ibu. Ujian sejauh mana kita tidak mengaitkan bertambahnya rekening itu sebagai akibat. Iya, mengklaim, apalagi mengklaim. Ya, karena saya merawat pasien, karena saya kerja. Enggak. Karena sekali lagi Bapak Ibu sebagai tenaga medis, pekerjaan Bapak Ibu adalah menolong orang. Dan menolong orang itu lebih sebagai amal soleh daripada sebagai pekerjaan. Terakhir, menggunakan semua hasil duniawi hanya untuk ibadah dan amal soleh. Dan itu bentuk ujian kan. Ya Allah. Ya. Padahal cuma nanya-nanya pasien gitu ya. Nggak sempat memeriksa, tapi karena Bapak Ibu pengalaman kan jadinya tahu gitu. Oh berarti Bapak punya penyakit mata seperti ini, Ibu punya penyakit mata seperti ini. Ya mungkin nggak sampai 5 menit ya. Kalau saya dapat 500.000 semisal. Itu rahmat dari Allah yang menjadi ujian bagi kita. Saya harus menggunakan 500.000 ini untuk ibadah dan amal saleh. Jangan sampai untuk hanya sekedar kesenangan dunia karena nanti akan jadi fitnah. Tidak juga untuk dosa karena nanti akan menjadi istid. Allahu a'lam. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan tentang konsep rezeki tenaga medis. Dan ya Allah wa iyyakum, saya kembalikan ke Dr. Risti. Semoga
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz Satori. Materi yang sangat bermanfaat sekali Ustadz. Tentunya menjadi ilmu yang sangat bermakna untuk kita semua. Apalagi tema kita pada sore hari ini tentang memahami konsep rezeki seorang tenaga kesehatan di mana cukup erat hubungannya dengan pekerjaan kita sebagai eh, pada peserta. Jika ada yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau open mic pada peserta yang jika ingin bertanya dipersilahkan atau bisa via chat. Terima kasih. Pak Ustadz, pertanyaan dari saya sebagai MC pada hari ini, em, bagaimana menurut Pak Ustadz mengenai pernyataan bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar atau rezeki sudah ada yang mengatur terkait dengan pekerjaan kami sebagai tenaga kesehatan, Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ya betul. Memang nggak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Iya, betul-betul. Iya, tidak akan tertukar. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumusnya begini. Ya, kadang-kadang ada juga yang orang mengatakan begini. eh, Awalnya kita menganggap kalau rezeki itu jatuh ke kita. Iya. Ternyata jatuhnya ke orang lain. Iya. Kita sering mengatakan apa? Oh, belum rezekinya. Ya, belum rezekinya. Atau sendal baru gitu ya, baru dibeli gitu ya. Baru dipakai sekali, hilang gitu. Kita sering menyebutnya apa, Bapak Ibu? Memang belum jadi rezeki saya, ya. Atau mau beli sesuatu, ya, udah ada uangnya mau dibeli, ternyata udah dibeli orang barang itu, berarti belum rezekinya. Sebenarnya nggak ada konsep belum rezekinya itu, ya, karena tidak jadi rezeki itu rezeki, ya. Tidak jadi rezeki kita itu itu rezeki, karena Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya rezeki itu tidak harus ada. Tidak ada juga adalah rezeki. Kenapa tidak ada rezeki? Karena bagi kita konsep rezeki itu adalah rahmat. Semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, itu rahmat Allah. Dan itu memang menjadi tugas kita. Karena memang cara Allah merahmati kita salah satunya adalah dengan memberi kita rezeki. Iya. Memberi kita rezeki. Nah sekarang kalau logikanya begini Bapak Ibu. Logikanya begini. Kalau semisal ada bagi-bagi makanan gitu. Ada bagi-bagi makanan. Terus kita dapat nih satu kotak gitu ya. Iya, kita dapat satu kotak. Nah, ternyata jumlah kotak makanan tidak sebanyak yang menginginkan. Iya. Sehingga akibatnya ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Iya. Nah, aslinya yang dapat rezeki itu yang dapat atau yang nggak dapat? Bapak Ibu, karena Bapak dapat, Ibu dapat. Bapak Ibu dapat itu berarti menjadi penyebab ada orang lain yang tidak dapat. Menjadi penyebab orang lain nggak dapat. Harusnya ya, kita merasa bersalah nggak Bapak Ibu? Merasa bersalah. Tapi kalau seandainya kita nggak dapat, Alhamdulillah, untung saya nggak dapat. Karena saya membayangkan kalau saya dapat, berarti ada orang lain yang nggak dapat. Berarti yang lebih terhormat yang dapat atau yang nggak dapat? Yang lebih terhormat kan yang nggak dapat. Dipilih oleh Allah untuk tidak dapat, agar yang lain dapat. Iya, karena itu rezeki tidak harus ada. Tidak ada pun itu adalah rezeki. Jadi kalau seandainya ya, Bapak Ibu buka praktek gitu ya, buka praktek. Ih, kok nggak ada pasien yang lain ya? Nggak ada pasien yang datang gitu. Nggak ada pasien yang datang ke klinik saya. Itu rezeki bukan? Rezeki. Kenapa rezeki? Berarti pasien-pasien itu datangnya ke dokter yang lain.
Sebab kalau datangnya ke klinik Bapak Ibu, berarti yang lain dapat rezeki nggak? Enggak, enggak. Yang lain nggak dapat rezeki. Apalagi ini kalau kaitannya dengan profesi Bapak Ibu, iya. Ini kadang, iya, kadang, iya. Ini guyonan aja Bapak Ibu, iya. Guyonan biasa di warung-warung kopi itu. Eh, apa guyonannya? Allah menitipkan rezeki, iya, untuk para dokter itu lewat apa? Lewat orang sakit. Ini guyonan Bapak Ibu, guyonan orang-orang itu. Oh iya, sehingga ada yang sampai tega. Walau saya kemudian bilang jangan gitulah. Iya. Itu saya yakin doanya dokter-dokter itu ya Allah perbanyaklah orang sakit. Saya bilang saya saya tegur nih yang enggak lah. Mana ada dokter yang berdoa setega begitu. Iya, tapi memang kalau dilihat kan faktanya Allah menitipkan rezeki lewat siapa? Lewat orang sakit. Nah, karena itulah penting terutama bagi para dokter agar tidak tervonis sebagai seolah-olah berharap agar orang itu banyak yang sakit. Ya, ya, saya yakin itu tidak ada kan pada diri seorang dokter. Iya, nggak ada pada diri seorang dokter. Nah, makanya kemudian ya biar yakin. Ya, Bapak Ibu sebagai tenaga medis yakin betul bahwa semua yang nyampe kepada saya berupa rezeki itu adalah rahmat Allah. Iya, itu rahmat Allah dan memastikan bahwa Bapak Ibu menangani orang sakit itu bukan bekerja, tapi betul-betul menolong. Betul-betul menolong. Kalau betul-betul menolong, maka insya Allah, ya, pahala tetap akan dicatat. Kan orang menolong itu pahalanya besar, lah Bapak Ibu. Menolong itu kan amal akhirat. Iya. Nah, sehingga kalau menolongnya betul-betul niat amal, niat ibadah, Allah nyuruh saya menolong, pahala dicatat bahwa kemudian di awal bulan bendahara, ya, transfer ke rekening Bapak Ibu, itu kan rahmat Allah aja. Itu rahmat dari Allah itu rezeki dari Allah yang Allah titipkan lewat bendahara. Sehingga orang-orang seperti ini dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau seandainya kemudian ya, nolong orang betul-betul bekerja, ya, ngitung betul, ya, ada lembur nih, ya, berarti saya nanti nambah sekian, berarti dia nolong orang itu sepenuhnya adalah bekerja, bekerja cari uang. Nah, uang itu kan sebenarnya dunia. Ya udah, berarti dia cuma dapat dunia aja. Akhirat belum tentu. Karena memang niat dia adalah cari uang, bukan niat untuk menolong orang. Maka memang penting sekali bagi para tenaga medis ini untuk paham tentang konsep rezeki agar ya, apa yang dilakukan di rumah sakit menolong orang itu betul-betul dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan amal solih. Ya, tapi tetap ya rezeki bernama rahmat Allah bernama rezeki itu tetap Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Bapak. Iya, begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dan pencerahannya. Alhamdulillah. Bagi peserta yang lain mungkin eh, masih saya beri kesempatan untuk bertanya pada Ustadz Satori. Bagi peserta yang lain jika ingin bertanya bisa raise hand atau via chat atau open mic. Bagi peserta kami persilahkan. Saya Dokter Amanda. Ya, Assalamualaikum Ustadz Satori. Terima kasih Assalamualaikum. banyak atas penyampaian Ustadz hari ini. eh, Mendamaikan, memberikan eh, banyak insight dan mengingatkan lagi mungkin banyak hal-hal yang terlupa setelah kita sibuk bekerja terus. Mungkin lupa untuk berserah kepada Allah ya Ustadz ya. Mau bertanya nih Ustadz, kan kita kan juga seperti yang Ustadz sudah sampaikan bahwa kita itu bekerja itu niatnya untuk mengamalkan apa yang menjadi amanah dari Allah kepada kita dalam kehidupan ini, yaitu mendapatkan ilmu sebagai dokter spesialis mata. Kita berangkat dengan niat untuk mengajari residen ilmu yang sudah dititipkan oleh Allah untuk menjadi sebagai pengajar.
kita menjalani pekerjaan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh rumah sakit. eh Kadang kan tawaran-tawaran untuk bekerja itu datang lagi gitu ya. Karena kita kan profesi ya Ustadz ya. Nah, kami perempuan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai hamba Allah yang pasti nomor satu, yang kewajibannya tentunya untuk menuntut ilmu akhirat, untuk beribadah, mengabdi pada keluarga, suami. Ketika datang tawaran untuk bekerja lagi nih Ustadz nih. Nah, kapan sih dikatakan cukup lah sampai sini Amanda? Untuk dunianya cukup sampai sini gitu. Eh Karena kan kadang kan kita bisa aja tuh Ustadz ya, praktek terus sampai jam 1 malam, jam 2 malam baru pulang, weekend kerja lagi gitu ya. Hanya untuk mengejar materi gitu. Nah, eh, saya hanya ingin tahu bahwa sampai mana sih kita tuh sudahlah cukup di situ gitu. Ada nggak sih Ustadz untuk guideline-nya buat buat kita patokannya atau mungkin firman Allah atau hadis dari Rasulullah tentang perempuan yang bekerja. Terima kasih. Hmm, hmm. Ya. Baik, terima kasih Dokter Amanda. Ya, kalau bicara soal sampai kapan sih kita ngurus dunia, iya. Maka kalau memang ansih dunia, jawabannya sekarang juga. Sekarang juga udah selesai. Kenapa? Dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara sampai kapan dunia ini saya urus, sekarang udah. Nggak usah ngurus dunia. Karena sepanjang kita masih hidup di dunia, Allah pasti akan ngurus kita. Ya, Allah pasti menjamin kita. Tapi yang belum dijamin atas kita kan akhirat. Masih blank, masih abstrak, masih belum pasti. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita berjuang terus untuk mengurus akhirat. Dan jalan akhirat itu banyak. Salah satunya yang terbuka betul-betul nyata di hadapan Bapak Ibu adalah menolong orang. Ya, menolong orang. Ya. Bukankah kadang dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada kita sosok-sosok yang profesinya, ya profesinya itu betul-betul dalam rangka ngurus akhirat, bukan ngurus dunia. Eh, Ya kalau di dunia dokter ya mungkin Bapak Ibu pernah, saya udah lupa ya, tapi pernah kan ada dokter yang beliau buka praktek, bayarannya seikhlasnya. Ya, bayarannya seikhlasnya. Iya. Nah, itu berarti beliau profesi dokternya semata-mata untuk apa? Akhirat. Ya, semata-mata untuk akhirat. Nah, itu kan semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Bahkan tidak jarang beliau kalau ternyata pasiennya nggak punya sama sekali, kan malah dikasih ongkos ya. Nggak ada ongkos untuk pulang. Iya, dikasih ongkosnya. Nah, itu kan kembalinya kepada masing-masing. Tapi kan prinsipnya berarti urusan akhirat tidak pernah mengenal kata selesai. Nah, karena itu karena Bapak Ibu, ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihamparkan jalan ke akhirat yang nyata, yaitu menolong orang. Gunakan itu sepenuhnya dan kalau itu tidak pernah mengenal kata batas. Iya. Eh, Dunia itu sebenarnya yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah eh, jangan sampai kita tomak, jangan sampai kita rakus. Ya, karena kalau sudah tomak, sudah rakus, itu nanti akan ada perhitungan sendiri. Eh, saya pernah membaca kisah tentang seorang alim, Ibrahim bin Adham. Ya, jadi beliau ini kan orang alim, ya, sebagaimana orang alim tentu yang mencintai beliau banyak, kawan-kawan beliau banyak. Nah, suatu saat beliau ini menempuh perjalanan. Ya, menempuh perjalanan. Hingga akhirnya kemudian beliau masuk ke sebuah kota. Nah, beliau tahu betul di kota itu ada banyak teman-teman beliau. Nah, pas masuk ke kota itu, ya, ngepasi, ya bukan ngepasi, dalam keadaan perut beliau lapar. Nah, kemudian terbersit pada diri beliau, kalau saya ngunjungin teman saya di kota ini, tentu saya nanti akan dijamu, ya. Tentu saya nanti akan dihormati. Itu yang ada dalam pikiran beliau. Saya akan dijamu, saya akan dikasih makan, saya akan dikasih minum. Nah, Allah rupanya nggak suka dengan pikiran beliau seperti itu.
Maka Allah pun tampakkan rasa tidak sukanya itu lewat kejadian, Bapak Ibu. Dan ini memang penting bagi kita untuk terus belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada. Karena sebenarnya tidak ada guru yang terbaik untuk kehidupan kita kecuali peristiwa yang kita alami. Itu yang dalam pandangan banyak orang sering disebut sebagai hikmah. Apa nih hikmahnya? Nah, jadi pada saat beliau baru masuk, beliau melihat di kota itu ada kemungkaran. Ada preman lah yang ya pokoknya berbuat mungkar. Nah, beliau sebagai orang alim kan terpanggil untuk melakukan nahi mungkar. Ya, untuk melakukan nahi mungkar. Nah, begitu beliau melakukan nahi mungkar, rupanya beliau dikeroyok oleh preman-preman itu. Ya, dikeroyok oleh preman-preman itu. Padahal beliau dalam keadaan lapar ya. Nah, ketika beliau dikeroyok kan, ya setengahnya babak belur lah. Beliau sempat bertanya, ya Allah, saya kan lapar. Kenapa saya malah dikeroyok? Gitu. Nah, tapi kemudian hatinya langsung berbisik, itu karena kamu berharap kepada makhluk, berharap dijamu tadi. Nah, maka kalau bicara soal tadi bagaimana saya eh, tidak lagi mengurus dunia, sebenarnya yang paling penting adalah jangan sampai kemudian kita rakus dengan dunia. Rakus itu tidak pernah merasa cukup dengan dunia yang ada. Iya, tidak merasa cukup dengan dunia yang ada. Iya. Kadang memang kan Mana tuh, muncul Sus? ya, muncul. Wah ini pasien ini, iya, semisal ya, saya kan nggak adalah dokter seperti ini. Tapi seandainya ini cuma seandainya ada dokter begini. Wah ini eh, penyakitnya butuh obat A ini. Wah, kalau saya ngasih resep obat A, saya nanti akan Nah, dapat V dari saya membuat resep ini. Oh, V-nya pasti banyak ini. Ya, nah itu kan berarti tandanya dia sudah rakus. Ya, dia sudah rakus dengan masih ada dunia. kan banyak di rumah. Iya. Atau lihat pasiennya penyakitnya, ini kalau penyakitnya begini nih, oh, operasi, saya nanti dapat bayaran banyak. Nah, itu yang harus selesai, Bapak Ibu. Itu yang harus selesai. Iya. Jadi emang bekerja, ya kalau beramal lah persisnya, beramal sesuai dengan fakta. Ya Allah, pasien ini harus dioperasi, ya udah operasi. Bahwa kemudian ada karena memang kadang kan sudah ada angka-angkanya ya Bapak Ibu. Kalau operasi begini nanti Bapak Ibu dapat sekian. Kira-kira betul nggak Bapak Ibu? Kalau operasi ini dapat sekian. Angkanya sudah ada. Lah gimana saya bisa ikhlas mengoperasi kalau angkanya sudah sekian gitu ya. Saya kalau operasi ini saya nanti akan dapat fee 1 juta gitu. Nah, terus gimana saya menjaga keikhlasan saya bahwa saya mengoperasi mata pasien ini adalah semata untuk mendapatkan rahmat Allah. Padahal angkanya sudah diberitahukan. Nah, itu sebenarnya sangat tergantung manajemen diri kita. Nah, manajemennya, ya Allah, saya beramal saja belum. Kan operasi itu menolong orang. Saya menolong orang saja belum, ya Allah. Tapi berita baiknya sudah Engkau sampaikan kepada saya, angka 1 juta. Jadi angka 1 juta itu kita pahami sebagai pemberitahuan dari Allah. Ya, pemberitahuan dari Allah kalau melakukan amal ini Allah akan memberikan rahmat uang 1 juta. Padahal saya belum beramal, tapi berita baiknya sudah Engkau beritahukan kepada saya. Nah, akhirnya kita punya kesimpulan, ya Allah, kalau begitu saya punya kesimpulan menolong beliau ini, mengoperasi beliau ini adalah amal yang Kau sukai. Bukti bahwa Engkau suka adalah saya belum beramal, tapi berita baiknya sudah disampaikan. Itu tandanya apa? Allah sangat suka. Allah sangat suka. Sebagaimana logikanya, kalau sampai ada orang tua yang ngasih tahu ke anaknya, ya, nah pokoknya kalau kamu hari ini baca Quran 1 juz, Bapak akan kasih kamu uang 1 juta. Si anak ini sudah baca Quran belum? Belum. Tapi bapaknya sudah menjanjikan, ibunya sudah menjanjikan akan ngasih uang 1 juta. Itu bagi anak akan difahami sebagai apa? Oh, berarti ayah saya, ibu saya suka sekali kalau saya baca Quran hari ini 1 juz. Bukti bahwa Bapak Ibu suka saya baca Quran 1 juz adalah Bapak Ibu sampai sudah memberitahukan angka berapa yang akan diberikan kepada saya kalau saya melakukan amal yang disukai oleh Bapak dan Ibu. Nah, hal yang sama dengan Bapak Ibu. Iya. Ya udah, pokoknya saya bekerja karena saya tahu nolong orang itu disukai oleh Allah. Itu saja.
Ya, jadi Bapak Ibu sebagai tenaga medis ya, ketika menangani pasien itu yang ada dalam benak pikiran kita ini amal yang disukai oleh Allah. Makanya saya lakukan karena saya tahu ini amal yang disukai oleh Allah. Berkata lembut kepada orang yang sedang sakit itu disukai oleh Allah nggak? Iya. Maka kita berlaku lembut itu betul-betul dasarnya adalah karena saya tahu ini Allah suka. Bukan agar grade atau pangkat saya naik nggak. Itu bukan urusan kita. Itu urusan rezeki, urusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu, karena saya tahu ini disukai oleh Allah. Termasuk teman-teman yang masih jadi residen ya. Dikasih tugas seabrek oleh dosen, oleh dosen, oleh dokter, oleh senior. Bapak Ibu lakukan karena apa? Jangan sekali-kali karena saya kalau melakukannya nanti dosen saya senang sama saya, dosen saya suka. Dosen saya nanti akan memberi nilai yang baik. Nggak usah, nggak usah. Iya, yang dilakukan oleh kita adalah kalau saya menyelesaikan tugas ini adalah amal yang disukai oleh Allah. Ya, Allah ingin memberikan kepada kita amal yang disukai oleh Allah. Cara Allah memberikan kepada kita dengan cara Allah menggerakkan dosen, ngasih kita tugas. Jadi jadi dosen itu hanyalah orang-orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi tugas kepada kita, termasuk juga mengajari kita. Semuanya itu betul-betul kita kembalikan kepada Allah dan cara kita mengembalikan adalah cukup dengan kita meyakini ini rahmat Allah. Jadi tugas yang banyak itu dikasih judul apa Bapak Ibu? Rahmat Allah. Jadi kalau dikasih tugas yang banyak oleh dosen, pulang itu senyum aja. Kamu kok senyum dikasih tugas? Ya gimana nggak senyum? Ini rahmat Allah ini. Semakin banyak tugasnya kan berarti semakin banyak rahmat Allahnya. Maka selesaikan dengan kekuatan rahmat Allah. Insya Allah Allah akan melimpahkan rahmatnya untuk Bapak Ibu. Begitu, Dokter Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Amanda atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Terima Satori. kasih Ustaz Satori. Terima kasih Dokter Amanda atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Satori atas jawabannya dan pencerahannya sangat bermanfaat. Alhamdulillah sore ini kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pencerahan dari Ustadz terkait tema kita pada sore hari ini. Ustadz, mungkin dari peserta yang lain, jika masih ada pertanyaan, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri nggih, Ustadz, kajian hikmat kita pada sore hari ini. Oke, namun sebelum mengakhiri kajian hikmat kita, izin kepada Ustadz Satori untuk sekiranya bisa kami persilakan untuk membaca doa, oke, Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari sejenak sama-sama kita menengadahkan tangan, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat yang Kau curahkan kepada kami. Kami yakin ya Allah, semuanya ini adalah karena rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Kau jadikan kami menjadi hamba yang Kau tempatkan dalam barisan orang-orang yang menolong sesama. Mungkin ada di antara kami yang jadi perawat, jadi dokter, jadi dosen, jadi yang lain ya Allah. Semuanya ini adalah karena rahmat-Mu. Karena ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu, tidak akan mungkin kami bisa jadi perawat, tidak akan mungkin kami bisa jadi dokter. Bahkan ya Allah, kami bisa menempuh pendidikan spesialis mata ini juga adalah karena rahmat-Mu. Ya Allah, kami mohon, betul-betul mohon kepadamu. Jaga hati kami ini ya Allah. Agar kami selalu merasakan rahmat-Mu dalam setiap tugas-tugas yang kami selesaikan dalam hidup ini. Ya Allah, sadarkan kami selalu, ingatkan selalu kami ya Allah. Bahwa semuanya ini terjadi betul-betul karena rahmat-Mu. Yang karenanya ya Allah, kami pun mohon kepadamu
Jadikan semua rahmat yang kami terima ini, kami tidak berharap apapun ya Allah kecuali hanya mengharap rahmat-Mu. Jangan Kau biarkan ya Allah profesi kami sebagai perawat, sebagai dokter, berharap yang lain selain rahmat-Mu. Cukup rahmat-Mu ya Allah yang menjadi harapan dari amal-amal kami, dari kebaikan-kebaikan kami, dari apapun yang kami lakukan dalam hidup ini. Bagi kami rahmat-Mu sudah segala-galanya. Karena itu cukup rahmat-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berharap yang lain selain rahmat-Mu. Karena bukankah kalau seandainya ya Allah, kami mendapatkan sesuatu dari profesi kami sebagai perawat, sebagai dokter, bukankah hasil itu juga adalah rahmat-Mu? Dan ya Allah, izinkan kami merasakan rahmat-Mu tidak hanya pada saat kami merasakan manisnya hasil dari amal-amal kami. Izinkan kami tetap merasakan rahmat-Mu ya Allah, walau hasil dari amal-amal kami adalah kepahitan. Dan ya Allah, bukankah dalam pahitnya hasil ada rahmat yang jauh melimpah bila dibanding hasil dalam manisnya. Ya Allah, karena itu jadikan kami hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur menjadi perawat, bersyukur menjadi dokter, bersyukur menjadi dosen, bersyukur menjadi tenaga kesehatan, ya Allah. Ini nikmat yang tiada terkira yang Kau curahkan kepada kami. Yang kami inginkan, ya Allah, apapun profesi kami, jangan biarkan profesi ini hanya bernilai bagi dunia kami. Jadikan semua profesi baik kami, ya Allah, akan menjadi kebaikan di dunia, menjadi kemuliaan nanti di akhirat. Ya Allah, hidup kami di dunia ini hanyalah sebentar, sesaat, dan sementara. Apalah artinya, ya Allah, kami menjadi perawat, menjadi dokter, kalau akhirnya jadi masalah nanti di akhirat. Karena itu, ya Allah, muliakan kami. Indahkan, ya Allah, profesi kami ini dengan Kau jadikan apapun amal kami dengan profesi kami, ya Allah, kelak nanti akan menjadi kemuliaan bagi akhirat kami. Dunia Engkau sudah urus kami ya Allah, maka mampukan kami ya Allah untuk bisa mengantarkan diri kami menjadi bagian dari ahli surgamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu segenap guru besar Dr. Nafis, eh, ikut hadir Dr. Firman, barangkali ada Dr. Bayu dan semua senior, semua guru besar dan semua teman-teman. Saya mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Satori atas pembacaan doanya. Jamaah kajian yang kami hormati, demikianlah kajian kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kajian hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian ini masih banyak kekurangan. Semoga kajian ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Aturun Masya Terima Ustaz. kasih Pak Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ustaz. Firman ternyata ada ya. Ya, terima Siap. kasih semuanya. Mohon maaf, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.